Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerna Hairunisa dari kelas B2 non-reguler Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menganalisis sebuah wacana. Berita yang dianalisis berjudul Pelecehan Seksual Dosen ke Mahasiswi UNRI Naik ke Tahap Penyidikan. Menurut seorang ahli bahasa yang bernama Tun Evanjik, terdapat 3 struktur wacana untuk menganalisis suatu berita. Yang pertama yaitu teks. Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Terdapat 3 bagian dari teks berita, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua yaitu kognisi sosial. Kognisi sosial adalah sebuah dimensi yang menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh si pembuat teks. Maksudnya di sini adalah alasan mengapa teks tersebut ditulis dan apa tujuannya dalam cara memandang atau melihat suatu realitas tertentu. Yang ketiga yaitu analisis sosial. Wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis tekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal yang diproduksi dan dikonstruksikan. Yang pertama yang dianalisis yaitu teks pada berita. Terdapat 3 bagian teks dari berita yang saya analisis. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Kepolisian menaikkan status kasus dugaan pelecehan mahasiswi Universitas Riau atau UNRI oleh dosen ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa saksi-saksi dan pihak korban, termasuk terduga pelaku seorang dosen yang menjabat Dekan Visip UNRI Syarif Harto. Selain itu, penyidik dari Direskrim pun telah menggelar prarekonstruksi di ruang Dekan Visip UNRI yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Selanjutnya, yang kedua bagian isi. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen ke mahasiswi UNRI tersebut telah dilaporkan ke polisi. Di sisi lain, Syafri telah membantah tuduhan tersebut. Saat buka suara, dia bahkan menyatakan akan melaporkan balik mahasiswa tersebut ke Polda Riau dengan alasan nama baiknya telah tercemar. Dia mengancam akan menuntut 10 miliar ke mahasiswi itu. Yang selanjutnya yaitu bagian isi. Untuk menyikapi hal tersebut, Universitas Riau membentuk tim mencari fakta independen guna mengetahui kejadian yang sesungguhnya terjadi. Wakil Rektor Universitas Riau Profesor Sujianto menerangkan tim independen itu tidak melibatkan senat universitas, senat fakultas, pimpinan universitas atau pimpinan fakultas. Yang selanjutnya dianalisis yaitu kognisi sosial. Dalam berita yang dianalisis, penulis menulis berita untuk menunjukkan atau menginformasikan bahwa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen ke mahasiswa UNRI telah masuk tahap penyidikan. Kasus pelecehan tidak boleh ditolerir lagi karena hal tersebut merugikan korban pelecehan. Korban pelecehan seksual dapat mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Pelaku pelecehan seksual harus hukum dengan hukuman yang setimpal. Yang selanjutnya analisis sosial pada berita yaitu penulis mengetahui hukum mengenai pelecehan seksual. Selain itu, juga penulis mengetahui bahwa pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswa UNRI dapat dilaporkan ke hukum. Akibat adanya mahasiswi UNRI yang berani speak up mengenai pelecehan di wilayah kampus, muncul Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Setelah munculnya peraturan tersebut, korban-korban pelecehan seksual di lingkungan kampus banyaknya mengungkapkan hal ini terjadi pada dirinya. Sebelum kasus mahasiswa UNRI ini terjadi, praktik kekuasaan di mana orang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dibanding mahasiswa atau mahasiswi melakukan pelecehan seksual dan menggunakan kekuasaannya untuk mengancam korban. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari lingkungan sekitar mempengaruhi diri individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.